banyak kerja lagi ya. Kalau Kak Ira Kalau gimana? Ira pernah nggak dibayar, hampir nggak dibayar. Hampir ya. Tapi Ira nggak pernah nolak mentah-mentah pengantin. Ira tawarin teman-teman dulu yang recommended. Berarti nggak ada yang nggak mungkin. Kayaknya kecil gitu kan henna kan. Tapi ke Dubai itu cuma untuk masang henna, di booking orang Dubai, orang Turki, orang Paris. Semuanya rasanya udah banyak pengorbanan. Kalau seandainya cuma untuk nunggu-nunggu job sayang kali gitu. Kita ulang lagi boleh kan? Boleh. Kak, boleh geserin ke sini boleh. agak dekat sama mulut. Gini? Gini ya. Oke, agak dengeran kan? Oke. Kecil tadi. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika di channel YouTube Iko Dika. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan seorang henna art. Boleh diperkenalkan dirinya gak? Nama Siti Izati Sahira, Instagramnya Ira Sahira, biasa dipanggil Ira. Nah, Kak Ira, panggilan Ira ya Kak? Iya. Ya? Nah, boleh diceritakan gak Kak perjalanan akhirnya Kakak jadi seorang henna art gitu? Sebelumnya kerja di mana gitu? Sebelumnya nggak kerja. Sebelumnya kuliah. Cuman kuliahnya juga nggak menjurus ke henna. Cuman alhamdulillah memang punya basic pandai kaligrafi. Selama SMA sering pergi lomba juga. Jadi biasanya kan main cat. Terus hampir-hampir tamat SMA sering lihat di Instagram sama henna ini. Jadi berminat gitu. Belajar sendiri, merangkak sendiri, tekniknya sendiri. Iya, jadi semuanya memang sendiri. Real otodidak ya? Iya, sangat real otodidak. Pernah dulu awal-awal baru masuk ke dunia perhenaan di Duri ini pernah nanya ke sana sini kan, ke senior di sini, bisa nggak Kak buka kelas gitu kan, atau di mana bisa belajar. Memang nggak dapat informasi sama sekali gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, di Duri memang nggak ada sama sekali yang buka kelas. Jadi Kak Ira memang pure otodidak, belajar sendiri ya. Kalau dari kaligrafi ke henna itu sulit nggak Kak? Jauh lah Bang bedanya. Jauh kan? Kalau kaligrafi itu kan cat kita mainnya kan pakai kuas. Kalau henna itu dia cairan yang kita tekan. Cairan ya, bentuknya cairan ya? Iya kental tapi kayak daun yang dikasih air gitu, bubuan yang dikasih air. Gitu. Jadi beda jauh Bang. Kesulitannya Kak? Kalau selama ini kesulitannya jadi henna art tuh apa? Catin lasa. Maksudnya lasa lagi di henna gini-gini? Iya, kadang kan ada sebagian Ira dapat catin tuh yang mereka ngurus sendiri semua Bang. Misalnya dapat catin yang yatim piatu gitu. Mereka ngurus weddingnya dari awal itu dia sendiri. Jadi nanya sambal sama dia, nanya duit di mana sama dia, cabai beli di mana sama dia. Jadi HP aja kerjanya kan. Nah itu susah tuh, kayak gitu tuh lama pengerjaan jadinya. Nanti lagi ngelukis. Henna dia pergi ke WC dulu, pergi ke dapur dulu. Nanti ada yang nanya itu di mana taruhnya di sana. Iya. Padahal lagi di henna. Itu mungkin ya Kak kesulitannya Kak. Nah terus sebelumnya berarti Kak Ira nggak pernah sempat ikut sama misalnya yang lebih senior gitu untuk belajar. Kalau kita kan di fotografi kan diharuskan buat ngikut dulu sama senior biar tahu triknya di lapangan. Walaupun kita udah punya skill foto, cuman ada beberapa yang kita pelajari di lapangan. Kalau gitu. henna gimana Kak? Nggak ada, kalau Ira pribadi nggak ada ya, memang pure sendiri belajar ya Kak? Berminat kan, dari berminat terus beli henna instan yang dijual di orang di toko-toko, terus sering hennain teman-teman, terus udah tamat sekolah, udah tiba di Duri lagi, pergi ke masjid-masjid, pergi taraweh, panggil anak-anak rame-rame henna gitu. Jadi memang untuk nyari pengalaman dulu, karena kan tekstur tangan, bentuk tangan itu kan beda-beda. Ada yang gendut, ada yang panjang, ada yang kurus, ada yang berurat gitu. Nah dari situ tuh belajar 2 tahun lah kurang lebih Bang Dika. Ira nyiapkan mental, nyiapkan teori Ira, keahlian Ira, sampai berani turun tangan ke pengantin. Nah berarti kita trialnya dulu ke teman-teman ya Kak ya? Sampai kita cobain. ke kaca, ke keramik, ke kain, semuanya yang bisa di henna. Terus yang meyakinkan buat berani ngambil job hennanya Kak? Bunda Ira. Bunda mama Ira. dari Kak Ira ya.
Waktu itu ada saudara yang wedding kan, dia udah pakai tukang henna, memang udah ada booking tukang henna, cuman iseng-iseng main ke sana. Terus nengok lah, oh kayak gitu ternyata tukang henna itu ngehenain pengantin, belajar gitu, nengok langsung. Terus Ira tawarin, mau nggak henna telapak tangan kak ke pengantinnya gitu kan, itu mental tuh karena ke pengantin kan, melatih mental. Mau, dari sana tuh pertama sekali memegang pengantin dari saudara. Gimana rasanya waktu pertama kali Kak? Takut nggak sama kiri kanan. Jadi dia henna tuh harus sama kiri kanan Wajib ya Kak? sama. Wajib. Semampu kita, sebagus-bagusnya kalau bisa sama. Walaupun nanti bakal ada kurangnya juga kan, namanya manusia kan. Walaupun nggak presisi ya Kak ya. Iya, mau. Kami ngiranya itu tuh abstrak, boleh beda, yang penting motif daun. Jadi sama ya. Sama persis Harus kiri sama. kanan. Kalau beda nggak boleh. Boleh, tapi jarang yang mau. Jarang, satu-satu catin yang suka abstrak gitu. Abstrak gitu ya. Nah terus kalau dari henanya sendiri Kak, selain pengantin lasa, di lapangan apa kesulitannya Kak? Kalau apa ya Bang? Selama merintis karir jadi henna art nih lah. Kalau motif, kalau Sani dapat motif yang susah, Ira selalu latihan sampai sekarang. Karena jadi kalau Saninya ada job, terus H-1 atau H-2, Ira pasti nanya, kakak sudah punya motif gitu. Kalau sudah ada, tolong kirim. Kalau susah menurut Ira, rasanya susah langsung ke lapangan, Ira pasti latihan dulu di rumah. Oh kita bikin Sampai dulu sekarang, ya. iya, Ira latihan dulu di rumah. Jadi motifnya itu nggak dari Kak Ira. Enggak, semua by request pengantin. Oh request Bebas. pengantin ya, bebas. Tapi bisa juga motifnya dari kita ya Kak. Kalau di sini nggak berlaku Bang. Kalau di Jakarta sana gitu. Kalau di Jakarta sana tuh mereka range harga. Mau yang mana Kak? Mau yang simple, medium, atau yang full gitu. Cuman milih 3 level gitu. Jadi motif dari si tukang henna. Kalau di sana. Kalau di luar kota ya. Iya, kalau di sini nggak bisa digituin. Bagusnya gimana Kak? Karena selera beda-beda kan Bang Dika. Nah kadang ada yang sukanya tuh yang bagian tengah, ada sukanya tuh yang penuh, ada yang bunga-bunga aja, ada yang daun-daun aja. Jadi semuanya Ira serahkan ke pengantin. Mereka Gitu boleh ya. request dari mana aja mereka ambil gambar bisa gitu. Kalau sebagai seorang henna arts ya, ya kita kan, Dika nih pertanyaannya mau memposisikan diri sama yang pernah kami alami gitu kan. Ada pernah kejadian yang bikin mental down agak, atau enggak titik terendahnya jadi seorang henna? Kalau kita kan kayak fotografer tuh sering banget tuh yang pilih foto anaknya kan, yang kan udah kita serahin ke pengantin nih, kita suruh pengantinnya pilih foto, biar pengantinnya yang tahu mana keluarga inti, mana teman dekat. Jadi setelah kita cetak, mamanya nggak terima, ini teman ibu nggak ada, ini ambil albumnya, nggak mau kami. Sementara pengantinnya udah di Jakarta gitu. Itu kan bikin mental down juga tuh kan. Iyalah, banyak kerja lagi ya. Kalau kayak Ira Kalau gimana? Ira pernah nggak dibayar, hampir nggak dibayar. Hampir ya. Jadi kan sistem Ira itu Bang, kalau ngambil henna paketan tangan kaki misalnya nih, ada bonus untuk saudara, henna kecil-kecil gitu. Nah, untuk 3 orang. Jadi waktu itu ngehenain lah pengantinnya kan. Udah selesai pengantin, Ira udah ngasih tahu tuh 10 menit sebelum selesai pengantin, Ira udah ngabarin ke kakaknya, Kak yang mau pakai bonus udah bisa ready ya, Ira bilang gitu. Jadi kita bisa langsung start, karena setelah ini Ira ada catin lagi, Ira bilang gitu kan. Oke Kak, udah ada selesai nih pengantin. Terus henain lagi saudaranya satu, henain satu lagi tuh sisa satu. Jadi yang satu ini masih sekolah, Oh masih di sekolah. iya. Hitunglah misalnya nih, Ira jam 5 udah harus berangkat, dia pulang sekolah 5:30. Kita nggak mungkin nunggu ya. Terus Kak Ira nanti jam 5 ada job lagi, ini udah jam 5 kurang seperempat misal. Tunggulah bentar lagi ya Kak Ira, 10 menit lagi. Jadi tungguin nggak datang juga. Kak Ira udah telat, Ira bilang gitu kan. Oh ya udah Kak, nggak apa-apa, nggak usah aja katanya gitu. Bentar ya Kak, ambil duit dulu sama mama katanya kan. Iya, minta duit sama mama. Mamanya nggak mau ngasih duit. Ya, terus Mamanya nggak mau ngasih duit. Nggak mau saya ngasih duit katanya gitu. Henain dulu anak saya yang satu. Kalau saya nggak ada job Bu, saya tungguin sampai malam, Mira bilang gitu kan. Saya punya klien lagi, Mira bilang gitu. Nanti kalau saya telat satu, sampai malam Mira telat. Kan tutut-tutut Iya, ke belakangnya benar-benar. jadi telat kan. Nggak mau dibayar Bang. Akhirnya yang turun tangan Abang Ira.
Abang Ira yang minta ke kakaknya, tapi nggak Iya. berani ke mamanya tuh sibuk ngeneriaknya tuh dari dapur, nggak mau dia ngasih duit. Berarti langsung di depan kejadiannya Kak ya. Ya di depan Iya, mata, padahal kan chatimnya udah nangis baru dibayar. padahal konteksnya oh berarti suami Kakak langsung datang di hari itu. Iya, kan Oh, udah nunggu jemput kan. iya. Maaf ya kak, dia harus ngejar klien lain nih gitu. Kasihan nanti kalau nggak masalah sama Iranya, yang kasihan nanti chatin setelah kakak katanya gitu. Mana Iya. tahu nanti dia ada acara malam atau kemalaman tidurnya gara-gara nungguin kakak. Iya benar. Akhirnya mereka berdua lah, mama dengan anak bercakap dulu, baru cair duitnya. Pengalaman ya Kak ya. Ya itu sekali sih. Sekali sekali itu aja. Iya. Habis itu lancar-lancar aja Kak ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau kami di fotografer sering Kak. Hmm. Kalau dikumpulin budgetnya bisa beli beat second. Tapi ya kembali lagi kan kalau kita Iya. kan nggak bisa terlalu memaksa orang buat bayar. Nanti ujung-ujungnya yang salah Kita kita juga. juga. Padahal kan yang kembali lagi yang kayak Kak Ira bilang tadi kan itu tuh kan bagian dari bonus, bukan Iya. intinya. Kecuali yang intinya nggak kita henna, nggak masalah itu kan. Sebelumnya itu memang misalnya nih pas dia booking, Ira udah langsung jelaskan di situ bang. Kalau seandainya nanti nggak ada pemakaian bonus, tidak mempengaruhi harga ya kakak, Ira bilang gitu. Pokoknya sedetail-detailnya Ira jelaskan bang. Sampai akhirnya mereka deal. Oke kak, deal ya, keep gitu. Berarti kan mereka setuju kan? Iya benar. Jadi kadang orang tua yang susah menjelaskan ke orang tua, itu yang Iya. susah. Faktor U ya. Iya. Orang tua. Rame juga kan, Rame. provokatornya rame. Iya itulah kayak kami fotografer kan kayak Dika kan penasaran juga gimana sih dunia perhenaan di dunia karena kayak kita nggak pernah jumpa kan Kak. Iya, jumpanya Syukur paling sebentar ya, palingan sekilas. iya kalau akadnya beda hari kita jumpa Iya, paling kan. Kalau nggak jumpa. benar. Iya kan Kak? Kalau Ira masang henna putih jumpa kita bang, tapi Jumpa ya. kan di hari H. Ya kadang kita nggak tahu kalau MUA kita Iya. tahu karena dia bawa Barang. bawa barang. Iya. Kalau henna Kayak palingan tamu ya. iya, kalau henna palingan Kak Ira yang cuman bawa tentengan meja lipat kan. Kalau buat meja lipat Kak Ira tuh. Kayak Iya. ada salah satu teman kami kan dikatanyain kan buat di tag di Instagram kan. Siapa heranya tadi misalnya ade bilang kan nggak tahu cu tapi dia bawa Meja. Kak Ira. Kalau biasanya orang bantal kan minta Iya, bantal kan. nggak PW Ira bang. Kadang di rumah pengantin tuh ndak kondisinya ndak mendukung, misalnya rame, ngehena tuh udah di kamar sempit juga, susah mengasih posisi nyaman untuk pengantin kalau pakai bantal. Makanya minta buatin meja sama suami. Jadi bawa meja sendiri, bawa lighting sendiri. Iya. Nah terus kalau ketika baru mulai henna Kak, gimana pendapatan si abang pendapatan beda lagi. Gimana pendapat si abang Kak? Abang kan ketemu Ira udah jadi tukang henna juga Ira bang. Oh, udah Cuman duluan. alhamdulillah belum seramai sekarang lah gitu. Iya, Masih yang, tapi udah jadi tukang henna. Dia tipe orang yang di tengah bang. Kayak yang larang enggak, menyuruh enggak. PW kamu gaskan, capek istirahat gitu. Gitu ya. Karena Alhamdulillah ya. iya, perempuan zaman sekarang ini nggak bisa dilarang kerja katanya Iya, benar. gitu. Selagi menguntungkan, nggak merugikan dan kita bisa kerja sama, kenapa enggak gitu kan? Kan ujung-ujungnya untuk anak juga nanti. Iya benar. Udah berapa anggota Kak? Alhamdulillah sudah 2. Udah 2 ya. Yang kecil-kecil tadi ya. Iya, Yang paling besar umur? 3 tahun. 3. Masih kecil Kak. Sama kayak anak Dika Jarak berarti. 2 tahun. Yang paling kecil 1 tahun. 1 tahun ya, dekat-dekat ya. Iya, Dekat-dekat. sengaja. Sulit nggak Kak bagi waktu buat Banyak tuh yang bilang kayak gitu, Ira kayak nggak mikir punya anak gini Iya. katanya kan. Dia kerja lagi pergi pagi pulang malam. Ira karena ini sih bang, sama suami itu benar-benar kerja sama. Jadi kalau Ira job, Ira nggak ada mikir rumah sama sekali, nggak mikir lauk, nggak mikir mandi anak, nggak mikir gimana kondisi rumah, semuanya beres sama suami. Dia mandiin anak, dia ngurus anak, dia ngurus lauk, semua. Jadi memang karena balance itu kan, jadi nggak sama sekali nggak ngerasa berat. kerja sama ya Kak? Iya, nggak repot sama sekali.
Jadi kalau Ira udah, kita kan jobnya weekend nih, Iya. Kamis cuma Sabtu, kadang Minggu. Selain hari itu abang yang kerja, ngerjakan orderannya. Dia ngerjain orderan Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Oh gitu. Jadi kalau kita udah pulang ngehena, bahasanya apa ngehena kak? Iya. Udah. Kalau kami pulang motret kalau kami kan. Pulang Kalau hena ngehena. ngehena ya. Iya. Kalau make up nge-make up. Iya. Jadi setelah pulang ngehena ada lagi kerjaan rumah yang mungkin bikin tepar ya kak ya. Iya, nggak Bikin sanggup capek lah ya. bang. Kalau Ira pulang tuh semua udah beres, lauk udah ada, anak udah mandi, rumah udah bersih. Biasanya malam dibawa lagi putar-putar dingin nota kan. Iya. Terus kalau apanya kak, anak kakak kalau nggak ketemu ketika kakak lagi ngehena Nggak tuh nggak apa-apa. masalah sama dia. Karena mungkin dari dalam kandungan kali bang dibawa terus. Udah biasa ya. Iya, sampai 9 bulan dibawa-bawa terus pergi hena kan. Heeh. Dia lebih dekat sama ayahnya otomatis karena kan lebih sering ketemu ayahnya daripada Ketemu, bundanya. iya, benar. Nah, terus Kak, di dalam dunia henna ini sendiri eh persaingannya gimana Kak? Luar biasa. Luar biasa ya. Kayak nggak perlu kita kaji lah. Nggak Kak. usah lah. Nggak usah. Luar biasa aja pokoknya Kak. Kalau prinsip Kak Henna, Kak Ira gimana? Prinsip henna itu Dalam menjalankan tugas inilah yang jelas kan kita pasti ada persaingan ini kan ada Iya. tempaan dari ombak dari kanan dari kiri ya. Iya, Kalau depan prinsip belakang ya. prinsip kerja Kak Ira gimana? Kalau Ira tipenya jemput bola namanya bang. Ira nggak pandai yang duduk-duduk tunggu job masuk, nggak pandai. Karena kan Ira sadar diri, Ira memang dari bawah ngambilnya gitu kan. Memang merangkak dari apa ya, memang sendirilah nyarinya. Bisa jadi garis tuh gimana sih, bisa jadi bunga tuh gimana sih, itu memang nyari sendiri, belajar di YouTube, di IGTV, di Instagram, semua sumber Ira cari gitu. Semuanya rasanya udah banyak pengorbanan. Kalau seandainya cuman untuk nunggu-nunggu job sayang kali gitu. Kayak mana lagi kita mau mengasahkan kalau Iya, seandainya yang kita nggak ngejar bola. Jadi dulu awal-awal biar bisa orang tahu, oh tukang henna itu Ira, jemput bola tadi. Semua ada juga lagi fotografer di Durini ha, Ira follow. Ira tengok Iya. tuh, oh dia ngeposting private, biasa kan di tag tuh chatinnya. Nah, dapat chatinnya langsung Ira chat pribadi, Ira tawarin diri Ira, Assalamualaikum kak, udah booking henna belum gitu. Kita yang nawarin Iya, ya Kak ya. Ira memang jemput bola, memang ditahan-tahan egonya bang. Iya bener lah. Iya. Kalau kita tunggu orang chat lah, nggak bisa ya Kak ya. Heeh. Yang penting kalau dikasih prinsipnya asalkan jangan merugikan orang lain aja udah kayak gitu kan Kak. Misalkan kayak kita ini si fotografer A, si fotografer B. Si fotografer A didatangi sama customer, pakai saya aja katanya kan karena saya yang paling bagus ini, yang si ini nggak bagus, si ini nggak Oh bagus. ngebandingin Ini. gitu Iya. ya. Ya Kak, kayak gitu mungkin ya Kak ya. Heeh. Nah terus Kak, di dalam henna ini sendiri kan kalau di fotografer nih kami ngalamin nih yang namanya perselisihan harga. Kalau di henna gimana Kak? Sama. Sama ya. Sama. Awalnya dulu malah Ira tuh karena nggak mikir harga kali ya bang. Ira apa ya, pengen punya pengalaman dulu lah. Misalnya kita punya target nih, kita pengen jadi kayak si A. Misalnya nih Iya. inspirasi kita gitu kan. Bisa jadi sehalus dia tuh motifnya kenapa, kok bisa, apa kuncinya. Nah karena itulah Ira benar-benar ngejar pengalaman. Jadi gimana caranya biar banyak tangan nih yang Ira pegang. Gak usah mikir duit dulu gitu. Jadi biar aja mau kadang nggak dibayar pun ya is okay. Penting oh tahu ternyata kalau tangan kurus gemuk tuh gini tekniknya. Iya. Jadi Jadi salah satu keuntungannya kita bisa bikin harga terjangkau, kita bisa bilang kan Kak, dengan harga terjangkau tadi itu orderan kita bisa jadi lebih Nah, banyak. iya, Jadi lebih banyak itu kita juga bisa lebih Lebih banyak dikenal berexperience kan, dikenal orang, latihan kayak kami motret kan karena saking banyaknya job dengan harga terjangkau, kita bisa praktek di lapangan. Oh ternyata trik yang kayak gini salah, Iya. trik yang benar tuh gini. Jadi kita bisa praktek di lapangan ya Kak ya. karena segitu. berbeda dengan latihan di rumah sama latihan di lapangan tuh kan bang, mentalnya beda,
posisinya beda, siapa orang yang kita henna beda. Kalau latihan di rumah juga enak aja sebenarnya. Bisa latihan ke anak-anak, ke orang tua, ke teman-teman. Tapi kan beda mentalnya dengan pengantin. Beda atmosfernya ketika kita Iya. berada di lingkungan ada keluarganya gitu kan. Ah, Sama kayak kami pertama kali ngerasain ngatur pengantin itu udah ngerasa hebat kali rasanya kan, wis berani ngatur pengantin. Padahal penonton liatnya biasa aja ya. satu keluarga besar lagi Iya. kan. Nah, terus Kak Ira buka ini juga nggak, privat, apa namanya, les Iya. privat juga nggak? Alhamdulillah karena banyak yang nanya kan. Sebenarnya malu mau buka privat tuh Bang, rasanya tuh kalau di Duri Ira tuh masih junior lah. Tapi kayaknya yang rame job memang, iya, Amin. salah satunya contohnya gini Kak. Tadi kan ada ngobrol-ngobrol sama istri kan, nanti udah mau bikin podcast ya sama orang henna. Jadi kan istri nggak mungkin kenal siapa kan. Iya. Sama siapa? Kak Ira. Ah, kok tahu katanya kan. Dia yang rame jobnya sering sama Uda katanya kan. Jadi kan Amin. bisa salah satu yang beberapa yang terkenal di Duri gitu Kak. Amin. Kenapa nggak pede Kak? Apanya Bang? Awalnya buat Awal bikin privat. karena kalau ini Bang, Ira naik kan di Instagram nih. Heeh. Kita kalau Instagram nih paling 2 tahun 3 tahun nih lah baru kan. Mm-mm. Jadi kalau menurut untuk di kalangan perhenaan di Duri ini Ira masih junior gitu. Mm-mm. Jadi rasanya terlalu lancang untuk buka kelas tuh Bang gitu. Tapi kalau sejujurnya alhamdulillah sudah 8 tahun memegang henna. Memegang henna ini udah 8 tahun sebenarnya Kak ya. Iya. Tapi di dunia per-Instagraman Baru 2 sampai 3 tahun 2 ini tahun. lah. Iya. Berarti memang di Duri Kak. Iya, Di Duri dari Iya. awal di Duri. Iya. Dari awal Kakak ngehenna nih Iya, Ira SMA di Bukit Tinggi, Bang. Bukit Tinggi. Karena hobi kaligrafi itu kan, jadi orang tua mencari sekolah yang yang sering mengikutkan murid-muridnya untuk lomba kaligrafi. Kayak diarahin sama orang tua gitu. Dimasukinlah ke Bukit Tinggi itu, makanya sering pergi lomba. Kalau di Sumbar itu kan kaligrafi ini agak dijunjung ya, Iya, agak benar. dihargai daripada di sini gitu kan. Terus dengan bikin kelas tadi nggak Kak Ira nggak takut Sama bakal sekali ada enggak. pesaing? Enggak, semakin diasah semakin tajam. Iya. Pokoknya rezeki itu udah ada masing-masing Bang. Udah ada yang ngatur ya Kak ya. Pintunya berbeda-beda. Pintunya. Iya. Belum tentu semua murid yang ke kelas sama Ira memang di situ pintu rezekinya. Ada mungkin yang memang karena berhenna di situ pintu rezekinya. Ada yang udah berusaha ternyata nggak cocok di henna. Iya, Karena suami Ira gitu Bang, dulu awal-awal nikah tuh memang semua sebut lah sama Bang, sampai jualan cabe, dicobanya semuanya, tapi nggak di situ pintu rezekinya. Iya benar. Dibilang usaha kan, udah mati-matian usaha. Tapi ternyata rezekinya pintunya nggak di situ. Coba dapatlah di tukang las ini, perlasan ini. Alhamdulillah di situ Alhamdulillah ya Kak ada ya. ternyata itu pintu rezekinya. Itu kalau kata orang bilang skenarionya. Iya. Sama kayak Dika juga dari dulu kerjaannya juga udah cobain semua tuh Kak. Dari sales mobil, dari kerja PT. Jadi kayak jalannya tuh udah diarahin ke fotografer nih. Oh. Di fotografer nih lamanya. Dulu kan basicnya pendiam Kak. Jadi Masa kalau iya? serius, jadi kalau ya kan deh. Jadi kalau jumpa orang tuh nunduk. Misalkan kita ke mall nih, ada keperluan buat beli nih. Jumpa sama orang yang kita kenal, sebisa mungkin Jangan sampai nampak. jangan sampai nampak nunduk kayak gitu Kak, saking pemalunya. Jadi kerja di PT juga gitu, juga kurang pergaulan. Akhirnya diarahin dulu nih ke marketing, ke sales kan, ke sales mobil. Kalau di sales mobil kan kita dituntut buat bicara. Pandai Iya, pandai tapi bicara. tapi karena kalau orang cewek bilang kebutuhan skincare kan, kebutuhan diri ada gitu Iya. kan, dipaksain lah kerja di apa itu di Sales tuh. sales mobil. Akhirnya mulai belajar ngobrol, belajar Berani. untuk ngobrol sama orang gitu kan Kak. Lagi enak-enaknya jualan, nonton ceramah Ustadz Somad kan, bahwa Ternyata riba apa riba nih ya bilang kan. Sedikit lah. Awalnya kan sepele, kita anggapnya sepele, ternyata dosanya lumayan kan. Akhirnya kita tinggalin, berani buat ini foto nih. Alhamdulillah lancarnya di sini. Tapi lumayan ini kalau fotografer nih modalnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Luar biasa Masya Allah. sekali. Iya. Tapi nggak sampai di situ juga Kak. Ternyata di fotografer pun prewed pun tidak diperbolehkan. Iya. Iya, bagi sebagian orang kan akhirnya kita pelajarin lagi.
ya memang ya udahlah kita ngambil pre-wedding gitu. Ya, sebagian ini kan fotografer di Duri juga ada kebanyakan mentiadakan pre-wed ya. Iya, Afwed yang ada after after wedding. wedding ya. Nah Kak, terus ke depannya gimana nih Kak? Ira Ira Hena nih ke depannya gimana Kak? Insya Allah bakal terus selalu kayak gini, nggak akan Kakak naik. bakal standby dengan udah nyaman dengan kondisi kayak gini ya? Iya, insya Allah lah Bang. Karena apa ya, mungkin kualitas kita lebih dinaikkan. Insya Allah doakan Abang jangkanya lebih besar keluar kota, bisa nerima keluar kota. Iya, Abang tahu Barbie Ima? lebih Nah, imam. Barbie Ima itu bukan profesional henna lagi, internasional dia Bang. Iya ya? Dia ke Turki cuma untuk masang henna, ke Turki, ke Dubai itu cuma masang henna doang. Berarti nggak ada yang nggak mungkin ya Kak ya? Kayaknya kecil gitu kan henna kan. Tapi ke Iya. Dubai itu cuma untuk masang henna, di booking orang Dubai, orang Turki, orang Paris. Itu cuma untuk masang henna. Ya berarti nikah pakai henna nih nggak cuma orang Indonesia aja Kak? Enggak, itu kan sebenarnya henna ini kan khasnya India. Ya kan? Iya 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 Tapi iya kalau di benar. India kan jatuhnya kayak orangnya malam berinainya orang Melayu. Wajib bagi mereka, ada adatnya mereka kalau di India nih. Tapi namanya Indonesia kan suka meniru kan. Nah, dijadikanlah salah satu adat, salah satu kebutuhan yang kalau nggak pakai henna nggak berale gitu. Iya benar. Ah, ah. Iya karena negara kita ini juga negara Iya. jajahan jadi Iya. banyak pengaruh bangsa asing juga ya Kak ya. Jadi menirulah sampai akhirnya henna tuh sangat dibutuhkan. Kalau yang di booking dia sampai ke Dubai itu memang orang India, Bang. Memang yang membooking dia tuh memang orang India, karena kalau orang luar kan banyak campuran ya, rame orangnya jenisnya kan. Itu sih salah satu inspirasi yang memang nekuk diri, jangan kayak mana ya, jangan ngerendah lah gitu, jangan takut dikecilkan karena nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau. Bayangin kayak ngapain dari dia tinggal di Jakarta, di booking ke Dubai cuma untuk masang henna. Masang henna ya. Ada apa dengan henanya gitu Iya. kan? Nah, jadi dia titelnya bukan profesional lagi Kak Ima, itu sudah internasional. Ya Kak ya, benar-benar. Jadi nggak bisa banyak kemungkinan juga henna bisa buat Keluar kota atau keluar keluar kota negeri. ya. Kalau di henna nih Kak, eh yang bikin kepuasan pelanggan tuh apa Kak? Sesuai dengan ekspektasinya. Ekspektasinya ya. Misalnya dia mau motif yang Kak persis kayak gini ya, warnanya kayak gini ya, oke gitu. Jadi memang itu mentalnya. Apalagi dapat orang yang perfeksionis, baru start, Kak kok nggak sama, Kak kok daunnya 3 digambar 5 gitu. Oh, berarti kita memang persis bikin ya Kak ya? Kalau dapat yang orang perfeksionis ya Bang, misalnya nih kan ketahuan tuh orang perfeksionis tuh belum apa-apa udah ngomen kan. Misalnya, Kak di sini kok startnya dari sini, kok di tangan aku dari sini gitu. Oh iya Kak, nanti bakal sama kok, hasilnya kan belum jadi, Ira bilang gitu kan. Oh iya Kak, kalau bisa sesuai ya sama yang saya minta. Iya insya Allah Ira kasih yang terbaik, Ira bilang gitu. Tapi kalau kebanyakan satu-satu lah orang perfeksionis itu. Pernah kejadian yang nggak sesuai nggak Kak? Pernah gagal Pernah karena pengantinnya. Jadi dia itu mungkin kecapean kali ya Bang, dia puasa pula hari itu. Adalah nggak ngerti pula kita adatnya kan, disuruh orang tuanya tuh puasa sebelum hari H. Jadi Kak boleh tiduran nggak? Ya nggak bisa, saya bilang gitu kan. Capek Kak soalnya, katanya. Ya nggak apa-apa, istirahat aja, sandaran aja. Ternyata bener-bener ketiduran lagi di henna itu, jatuh tangannya, jatuh rok ke kakinya. Oh, Jadi henna full jadi. full henna. Iya, jadi henna full, nggak bisa diapain-apain. Kalau udah kayak itu nggak bisa diapain-apain Bang Dika. Oh, jadi kita kalau pasang henna memang harus Duduk. duduk ya Kak ya. Kalau tidur kan bisa gini Kak. Face to face kan nggak lurus Bang. Dia presisi tangan tuh gini Bang. Jadi ini nih satu lurus dia. Kalau kita mereng kan ininya ikutan naik mereng. Oh, tegini dia ya. Iya. Tegini terputar dia ya. Makanya Kak, nanti ada foto henna, kadang kan pas foto gini tuh nggak sama lurus ininya. Oh, Karena itu iya. tuh. Berarti kalau kita mau foto henna gini lah. Iya, kan kadang ada yang mereng gini, lari dia oh kan. iya, Kami tuh yang punya kerjaan yang ke samping ke samping. Iya, berarti kalau mau foto henna, makanya kalau foto henna nggak pernah Lurus. aneh-aneh ya Kak Iya, ya. biar kelihatan Kalau dia pasti sama. gini ya Kak ya. Biar kelihatan samanya. Oh, sama hasilnya gitu. Nah, terus yang kalau yang udah kayak gitu tadi Kak, Nggak bisa.
dicuci ya? jalan terakhirnya. Kalau mau ulang otomatis dia bayar 2 kali kan? Kan kita start ulang lagi dari awal. Ada juga yang lagi henna, kan ada yang pakai celup full jari tuh. Itu Yang kan segini ya, itu yang kan sekuku. basah tuh, Bang. Basah. Kakak tuh nggak ngomong kalau dia tuh udah sakit perut dari awal. Udah dipasang. Iya. Kak Ira sakit perut, lagi mana? Ira bilang kan, tahan bentar nggak bisa Kak, setengah jam aja. Ira lap, nggak bisa dong Kak Ira, lari dia ke WC. Setengah jam nggak aja tuh Kak. Udah keringat dingin soalnya. Kalau dibilang dari awal kan nggak kita pasang celupnya, masih bisa ditoler lah gitu kan, masih Iya. tertolong juga. Itu udah dipasang 10 jari sama kaki-kakinya. Ya terus gimana tuh Kak? Lari dia ke WC. Akhirnya Ya pulang-pulang bayangin aja sama abang. henna full. Udah kemana-mana merahnya. Udah ke baju, udah ke kaki, kemana-mana larinya. Karena kan ribet, namanya sakit perut. Iya ya. Hmm, Berarti sering yang kayak gini kayaknya sering kejadian Kak? enggak, itu Enggak. baru 2 kali lah. Karena Berarti- ini ngingatin terus bang, kalau kalau seandainya ada rasa apa-apa bilang, misalnya melapar, ngantuk, sakit perut, kebelet pipis, gitu kabari gitu. Jadi Iya, kita iya. bisa berhenti, kita ngambil jalan keluarnya, jangan tunggu selesai dulu. Kan bingung sendiri. Iya juga sih. Tapi kalau disuruh tahan setengah jam lama juga sampai ke kandis tuh. Iya kan, udah keluar keringat buah jagungnya Iya. satu-satu. Nah terus Kak, kalau proses henna itu sendiri berapa lama Kak? Alhamdulillah Ira satu catin sudah bisa 1 jam. 1 jam ya. Kayak 1 kita jam. jumpa kemarin yang di Sudirman ya. Heeh. Itu berapa? Kayak setengah jam cuman enggak? Kalau Setengah tangan jam kah? saja setengah jam. Kaki juga ya, kaki juga ya. Tergantung situasi lah bang. Kalau seandainya lagi penuh, kita harus punya target. Misalnya Ira full 10 orang misal 1 hari, itu ditargetkan start jam 8, selesai jam setengah 9, setengah 9 OTW, jam 9 start, selesai setengah 10 gitu. Memang Ira targetkan gitu. Dibilang buru-buru ya nggak sama sekali nggak buru-buru menghena itu, cuman karena harus ditargetkan, jadi harus selesai di waktu yang tepat. Catinnya harus ready, semuanya harus ready, jadi nggak ada yang istilah nunggu-menunggu, start selesai gitu. Iya benar. Kalau pengantinnya udah nggak ada di TKP ya susah Kak ya. Iya. Kemarin nunggu nggak Kak? Kita tuh nunggu. Iya, nunggu karena ya. miskomunikasi. Bilangnya jam segitu tuh udah selesai. Untung Ira itu udah habis chatin. Kalau ada Habis chatin ya. lain Ira tinggalin tuh, Bang. Ira tinggalin, Ira ceng jamnya sama chatin. Jamnya ya. Karena kasihan kan. Kadang yang susah tuh mentolerar ke keluarga. Kemalaman kali henanya dek, kasihan pengantinnya besok pagi bangun subuh, berapa lama keringnya nih, ya tuh yang susah. Iya. Mm-mm. Dia kalau henna nih kita mulainya dari jam berapa harusnya Kak? Kalau umumnya jam ba'da maghrib, Pada maghrib ya. jam 7 selesai jam setengah 8 atau jam 7 selesai jam setengah 9, jam 8. 9, ya. Pagi udah bisa nanti mau tidur udah bisa dicuci Udah tuh ya, dia Kak? 1 jam pengeringannya bang. 1 jam ya. Baru dikupas dia sistemnya. Ada pengalaman pernah dapat job mendadak gitu nggak Kak? Oh ada, sering sekali. H-1 sering, di hari H pun Di sering. hari H pernah ya? Kalau kosong kita gaskan, tapi kalau berisi pasti ditolak. Tapi Ira nggak pernah nolak mentah-mentah pengantin. Ira tawarin teman-teman dulu yang recommended. Kalau seandainya kakak bingung mau nyari, ini ada temen Ira recommended kak gitu. Jadi mereka juga nggak pusing, walaupun itu kesalahan mereka kan, membooking di hari H kan. Berarti Kak Ira di henna nih punya circle tersendiri juga nggak? Enggak sih bang, geng-geng gitu. Iya enggak. Memang sendiri, pure sendiri aja. Iya, cuman kan karena kemarin sempat ada di grup itu, jadi banyak tahu kan. Oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro itulah yang alhamdulillah aman-aman aja hubungannya gitu. Oke sih. Jadi kita juga nggak ada kerjaan lain buat mikirin. Iya. Ya. Fokus saya sama kerjaan sendiri ya Kak ya. Berarti ngiri juga ya lika-likunya ya. Kan luar biasa. Dulu satu chatin itu Ira bisa 5 jam, 5 sampai 6 jam. Satu chatin 5 jam Kak. Siap menghena tuh sakit, karena udah kecapean kan. 1 minggu tuh sanggupnya 2 atau 1 orang. Tapi pas ngehenna 5 jam tuh nggak ada kejadian yang suruh tahan 30 menit kan? Enggak, kan itu masih awal-awal. Justru yang 1 jam yang ada ya. Iya, karena udah rame itu kan. Itu memang
mau diapain, mau dinangisin juga nggak ada gunanya, jadi ketawa berdua sama pengantinnya. Oh kayak mana? Kalau henna ada pantangan nggak Kak? Enggak. Kayak Maksudnya kalau make up, menjaga, kalau iya, enggak maksudnya kalau kalau misalkan di make up kan kita berhenti skincare ya, dulu. kalau di henna nggak ada ya. Penting bersih. Kalau dia Misalnya pakai hand body gitu nggak nggak pengaruh. boleh. Nggak boleh. Makanya harus bersih. Kalau Ira mau henna itu biasanya sampai di TKP, kakaknya minta Ira cuci tangan pakai sabun dulu tangan kakinya. Mana tahu ntar dia siap bantu goreng ikan, ada percikan ikan kan. Minyak ya. Heeh. Berarti memang memang harus bersih dulu Kak ya. Iya, penjagaannya juga gitu. Jangan kena sabun dulu, jangan kena hand body. Jadi kalau mau mandi, mau pakai sabun boleh, bagian hennanya jangan disabunin. Gitu. Iya benar. Kak Ira juga ada henna putih juga ya? Ada. Kalau henna putih itu terbuat dari apa tuh Kak? Nggak tahu, Ira beli instan itu. Beli langsung jadi ya? Per Tapi dia kon. mudah lepas ya kalau yang itu Bisa ya? dihapus dia Bang Dika, tapi waterproof. Waterproof. Iya, dia tahan kena air, tahan lah kena gesek-gesek baju, tahan. Cuman kalau dipasang H-1, besar resikonya rusak di bawah tidur. Kan Oh tidur jadi kan dipasangnya di hari H iya, ya? 1 jam. Sebelum akad nikah. 1 jam sebelum makeup akad. Iya. Mungkin itu aja obrolan kita ya Kak ya. Siap. Makasih banyak. Sama-sama. Udah banyak dapat pengalaman. Pas juga kita mau azan. Iya, alhamdulillah. Jadi yang mau lihat hasil hasil henna Kak Ira bisa langsung ke Instagram ya Kak ya. Iya, Instagramnya benar. apa Kak? Ira Sahira Hena Muaduri. Ira Sahira Muahena dulu, nanti kita coba kasih Siap. linknya di YouTube ya Kak ya. Oke, siap, Makasih Bang buat Dika. Kak Hena, Sama-sama. Kak Hena, Kak Ira yang udah Iya, datang. sama-sama, Bang Semoga Dika. lancar terus jobnya Amin, ya Kak Bang ya. Dika juga. Amin. Mohon maaf kalau seandainya sering nggak ketek. Kadang kita lupa karena nggak jumpa, nggak Nggak tahu. apa-apa. Diingetin aja di DM Iya, Kak. terlalu banyak yang mau di tag ya Bang Dika. Ya, makasih banyak Kak. Sama-sama, Bang Assalamualaikum Dika. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.